Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membuat materi tentang video pemulaan sebelum memasuki praktikum. Baik, nah sini ada tentang berkaitan dengan mata kuliah kita itu pemrograman multimedia. Saat ini kita menggunakan dulu aplikasi ataupun software Macromedia Flash. Apa sih sebenarnya Macromedia Flash itu? Nah, Macromedia Flash adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan oleh desainer untuk menghasilkan desain yang profesional. Di antara program-program animasi, program Macromedia Flash merupakan program yang fleksibel untuk membuat animasi sehingga banyak yang menggunakan program tersebut. Nah, jadi kata fleksibel itu dia bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, program Macromedia Flash adalah sebuah multimedia platform yang populer untuk menambahkan animasi dan interaktivitas untuk halaman sebuah web. Kemudian, Macromedia Flash diperkenalkan pada tahun 1996 dan saat ini dikembangkan dan distribusi oleh Adobe System. Kemudian masuk ke fungsi. Apa sih sebenarnya fungsi program Macromedia Flash? Yang pertama, membuat animasi, baik animasi interaktif maupun animasi non-interaktif. Yang kedua, membuat bahan ajar dengan bantuan komputer. Jadi di sini bisa kita membuat media pembelajaran dengan Macromedia Flash. Kemudian kita bisa membuat iklan dengan menggunakan Macromedia Flash, kemudian membuat animasi web dan mengintegrasikannya ke video web. Kemudian mengembangkan aplikasi internet dan lain-lain. Banyak fungsi dari Macromedia Flash. Kemudian Macromedia Flash dapat memanipulasi vektor grafik dan mendukung bidirectional streaming audio dan video. Dan Flash juga memiliki bahasa scripting yang disebut dengan ActionScript. Nah, ActionScript ini seperti kayak script ataupun coding yang digunakan atau menjalankan di dalam Macromedia Flash. Nah, masuk keunggulan. Apa sih sebenarnya keunggulan Macromedia Flash dibanding dengan program yang lain? Yang pertama, dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie ataupun objek yang lain. Dan yang kedua, dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie. Kemudian yang ketiga, dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian yang keempat, dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, dapat dikonversi dan dipublikasikan ke dalam beberapa tipe. Salah satunya ke SWF, HTML, GIF, JPEG, PNG, exe, dan movie. Nah, kemudian sini masuk ke riwayat produk Flash ataupun sejarah dari adanya Macromedia Flash. Dari tahun 1996 sudah ada Macromedia Flash sampai sekarang. Nah, ini sudah ada yang pada di sini ada ActionScript sudah digunakan ActionScript 1.0 pada tahun 2000. Kemudian ActionScript 2.0 pada tahun 2003, kemudian ActionScript 3.0 dimulai pada tahun 2007 sampai sekarang. Nah, sekarang itu sudah tahun 2020 sudah Macromedia Flash Pro 8. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk ke antarmuka ataupun desain ataupun interface dari software Macromedia Flash. Nah, di sini ada interface-nya, ada menu bar, ada toolbox, ada stage, ada timeline, ada panel, ada property inspector. Nah, ini merupakan gambar ataupun area kerja yang ada di Macromedia Flash Pro 8. Oke. Nah, di sini ada pun keterangan dari gambar yang ini tadi. Pertama, stage adalah sebuah area untuk membuat animasi ataupun stage dapat diibaratkan sebagai sebuah kanvas ataupun lembar kerja kita untuk mengkomposisi frame, yang mana frame sehingga bisa membentuk sebuah movie. Kemudian timeline panel. Nah, ini sebuah panel yang digunakan untuk mengatur sebuah animasi atau movie. Pada panel ini kita dapat mengatur kapan sebuah objek muncul dan kapan sebuah objek hilang.
Kemudian ada toolbox, tempat tools yang sering digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek, membuat teks, mengolah warna, dan mengatur stage ataupun canvas tadi. Kemudian yang keempat, property inspector. Itu panel yang digunakan untuk mengubah atribut objek. Tampilan properti inspector selalu berubah tergantung dari objek yang akan kita pilih. Kemudian sini ada timeline. Apa sih sebenarnya fungsi timeline itu? Nah, timeline ataupun garis waktu itu komponen yang digunakan untuk mengatur ataupun mengontrol jalannya sebuah animasi. Ini terdiri dari beberapa layer. Layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam stage agar dapat diolah dengan objek yang lain. Dan setiap layer terdiri dari frame yang digunakan mengatur kecepatan animasi. Dan semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Kemudian ini merupakan salah satu tampilan dari timeline. Nah, ini ada layer 1, layer 2, dan layer 3. Nah, di sini contohnya ini ada timeline-nya. Nah, semakin lama timeline-nya maka semakin lambat gerak suatu objek tersebut. Itulah fungsi timeline tersebut. Dan istilah-istilah yang ada di dalam Macromedia Flash. Pertama, itu ada artwork. Itu dapat berupa objek gambar, vektor, gambar bitmap, teks, video, ataupun objek lain. Yang kedua, frame, bagian dari animasi yang menunjukkan setiap perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, animasi, proses bergeraknya suatu bergeraknya objek atau beberapa objek dari suatu posisi ke posisi lain. Dan yang keempat, movie ataupun hasil animasi, serangkaian animasi dapat membentuk sebuah movie. Dan yang kelima, layer, lapisan-lapisan yang membuat artwork. Nah, di sini ada bagian yang penting pada area kerja Macromedia Flash. Pertama ada menu, toolbox, timeline, dan stage, serta panel. Menu, yaitu pada Macromedia Flash terdapat pada file, edit, view, insert, modify, text command, control, windows, dan help. Dan Anda dapat melihat submenu yang terdapat pada masing-masing menu dengan mengklik satu kali pada menu yang akan kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan contoh dari menu dan submenu Macromedia Flash Pro 8. Ada insert, ada pilih contohnya new symbol contohnya. Ada new layer, ada timeline. Insert timeline, ada frame, ada keyframe, ada blink keyframe. Ini kita akan gunakan nanti ketika praktikum. Dan dalam toolbox itu ada tools, view, color, serta option. Kemudian, tools memiliki peran untuk memanipulasi atau modifikasi objek dalam stage. Berikut komponen yang ada dalam toolbox beserta fungsi dan kegunaannya. Nah, sini ada selection tool, subselection tool, free transform tool, gradient. Nah, ini contoh toolbox area yang ada di dalam Macromedia Flash. Kemudian, nah, di sini ada kegunaannya. Subselection tool, selection tool untuk memilih objek. Subselection tool untuk memilih titik objeknya, beda ya titiknya. Lebih kepada titik objeknya. Kemudian ada line tool, menggambar garis lurus. Lasso tool, memotong objek. Kemudian ada pen tool untuk menggambar garis lurus atau kurva. Kemudian ada text tool, mengetik teks. Alpha tool, menggambar objek lingkaran, rectangle, membuat objek kotak. Polystar, menggambar objek poligon ataupun bintang. Pencil tool untuk menggambar garis bentuk bebas. Dia seperti kayak gambar pensil atau bentuk bidang seperti jika kita menggunakan sebuah pensil. Ada brush tool untuk membuat garis tebal seperti kuas. Ada free transform tool memutar objek secara bebas. Dan ada fill transform tool untuk memutar warna bidang secara bebas. Dan ada ink battle tool untuk memberi warna garis. Ada pen bucket tool untuk memberi warna bidang. Eyedrop untuk mengambil warna dari satu objek dan ditantangkan objek. Nah, erase seperti untuk menghapus, hand menggeser tampilan. Nah, ini hampir sama dengan kalau seandainya bisa kita gunakan di Photoshop ataupun di Corel, hampir sama sebenarnya.
Oke, untuk pertemuan pertama dalam praktikum ini. Nanti kalau seandainya ada yang tanya bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.